Nah, biasanya kalau saya akibat dari pasca panen ini itu memang tidak bisa kita hindarkan. Yang perlu itu adalah kita harus pahami apa yang harus kita lakukan ya, supaya ikannya juga sedikit yang jadi korban atau bahkan tidak ada ya. Jadi memang harus dilakukan penanganan pasca panen ya. Jadi yang saya lakukan itu biasanya setelah ikan-ikan ini kita pisahkan dari kolam yang dipanen, terus kita kumpulkan di kolam-kolam yang sudah kita siapkan lah tentunya ya. Terapinya tetap air bersih dan air bersih. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Video kita kali ini akan membahas tentang masih seputar kolam biovlog ya, tapi kali ini kita akan membahas tentang panen ya. Impian untuk bisa mendapatkan hasil panen yang sangat luar biasa tentunya sudah menjadi target ya bagi setiap orang yang melakukan budidaya ikan, khususnya sistem biovlog ya. Harapannya itu kan panennya bisa melimpah, terus FCR-nya kecil ya, dan harga jualnya tinggi. Namun terkadang ketika kita panen kita punya banyak masalah ya, terutama buat kawan-kawan yang panennya itu menyiapkan ikan hidup ya. Ikan hidup itu dalam artian ikan yang dari kolam kita dipanen terus di packing dan dibawa ke tempat yang baru untuk dijual kembali, atau ya bisa untuk dipelihara lagi ya, seperti di kolam pancing dan yang lain. Yang akibatnya memang butuh penanganan khusus ya untuk mempersiapkan ikan yang seperti ini. Karena tentunya kan harapannya ketika ikan-ikan yang kita panen ini bermasalah nantinya, tentunya dia akan komplain ke kita dan kita akan kehilangan pelanggan. Sehingga mau tak mau memang kita harus menyiapkan seperti apa ikan yang kita panen ini bisa hidup terus ya, dan bisa menjadi benefit lah ya, menguntungkan buat yang beli gitu loh ya. Nah, selain itu untuk kawan-kawan yang juga menjual ikannya langsung ke customer dengan sistem hidup ya, karena ikan nila dipanen hidup itu sangat banyak diminatin ya. Di samping katanya rasanya lebih manis terus ya, jadi memang harganya juga jauh lebih mahal dibanding kita beli ikan nila yang di es. Nah, setelah panen sampai ikan itu terjual, tentunya kita harus menjaga ikan-ikan yang kita pelihara itu ya, yang sudah besar-besar, yang sudah panen, sampai dia terjual habis. Tentunya ini kan sebuah tantangan tersendiri lagi. Kalau menurut saya sih level 2 lah ya. Kalau kita bisa membesarkan benih biovlog itu, benih ikan nila itu di sistem biovlog sampai panen. Nah, seperti apa caranya? Yang kedua itu menurut saya levelnya itu adalah seperti apa caranya kita menjaga ikan yang sudah dewasa ya, yang ukurannya 300 gram up, hidup dan bisa menghasilkan uang nanti untuk dijual kembali. Jadi tantangannya itu jauh lebih susah menurut saya ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat di video ini teman-teman kita lagi panen ya di kolam biovlog kita. Dan seperti biasanya di kolam biovlog itu mungkin teman-teman juga pernah mengalami bahwa ikannya itu tidak seragam ya. Makanya selalu saya menganjurkan untuk panen di kolam biovlog itu modelnya panen parsial. Dalam artian ketika tercapai waktu pemeliharaan kurang lebih sekitar 4 bulan, terus ada beberapa atau dominan ikan yang sudah mencapai size 250 gram, kita harus panen parsial. Panen parsial itu maksudnya memanen ikan-ikan yang sudah ukuran besar untuk kita jual, terus ikan-ikan yang belum masuk size atau bisa 150 gram, 100 gram itu kita besarkan lagi untuk dipanen berikutnya. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa bisa ukuran size ini tidak seragam ya, padahal kan dulunya masuk ukuran 4 inci gitu ya. Lantas panennya ini cuma 70% atau 60% yang ukuran besar, sisanya itu masih belum bisa dipanen. Nah, kawan-kawan juga harus sadari, sehebat apapun benih yang kalian pakai, kalian juga harus sadari bahwa ikan nila itu adalah ikan yang memang dominan. Ikan nila jantan itu lebih besar dibandingkan ikan nila betina. Baik dari segi fisiknya, pertumbuhannya, ikan nila jantan itu jauh lebih cepat dibandingkan ikan nila betina. Nah, hal inilah yang membuat ikannya tidak seragam, karena memang mungkin kan akan lebih banyak betina atau lebih banyak jantan ya. Jadi kalau lebih banyak jantan mungkin akan lebih seragam, tapi kalau lebih banyak betina mungkin agak sedikit tidak seragam atau lebih kecil-kecil ya, sepertinya lambat bertumbuh.
Oleh karena itu memang penelitian itu dilakukan untuk melakukan rekayasa genetika ya, rekayasa genetika melalui hormon testosteron. Makanya memang disarankan untuk memilih benih yang monosek ya, hormon monosek. Monosek itu maksudnya itu adalah semua atau dominan ikannya itu berjenis kelamin jantan. Nah, jadi kalau sudah menggunakan hormon monosek, lantas masih ada ikan-ikan yang berbeda size ya, ada yang besar, ada yang kecil, padahal sudah menggunakan hormon monosek, menurut saya juga itu bisa terjadi akibat kendala di pakan ya, pakan yang tidak merata serta pengelolaan atau pemeliharaan yang kurang benar. Jadi memang biasanya sehebat apapun kita, mungkin kan kita tidak akan bisa memberikan atau meratakan pakan di dalam kolam. Terus perlu juga disadari bahwa yang melakukan sortir ikan atau benih yang masuk ke kolam itu adalah manusia yang notabene memang nggak akan bisa 100% seragam. Jadi memang secara tidak langsung mau tidak mau kita harus menerima bahwa hasil panen ikan nila kita ya itu pasti tidak seragam. Itu makanya selalu saya sarankan itu panen secara parsial supaya ikan-ikan yang cenderung tidak bertumbuh ya atau cenderung lebih lambat pertumbuhannya itu bisa dibesarkan lagi terus untuk menghasilkan uang lah tentunya ya, baru dipanen nanti beberapa bulan ke depan ya. Nah, kalau saya menggunakan model sistem itu memang selalu panen parsial. Jadi seperti di kolam ini nanti ikan-ikan yang sudah di atas 250 gram up itu akan kita tempatkan di satu tempat ya. Kita siapkan untuk diambil para pelanggan kita yang di kolam pancing. Atau kalau memang tidak ada orderan, kita akan masukkan ke dalam pengolahan untuk dijadikan ikan nila bumbu. Size itu di atas 250 gram up. Nah, sisanya itu akan kita besarkan kembali di kolam-kolam bioflok yang lain hingga dia mencapai 250 gram. Nah, tantangannya adalah ketika selesai panen ini cenderung memang akan terjadi penyakit pasca panen. Seperti contohnya ikannya ada yang mati ya akibat mata bengkak, terus jamuran, ada juga yang kena bercak merah. Itu memang sudah menjadi langganan ketika kita selesai melakukan panen parsial. Nah, itu juga yang membuat kenapa panen parsial itu kurang populer ya. Jadi kalau di kolam tanah kita melakukan panen parsial itu pasti nggak ada gunanya, ikannya bakal KO semua ya. Saya yakin ya, makanya di kolam tanah itu jarang sekali dilakukan panen parsial. Kalaupun dilakukan panen parsial itu pasti banyak yang harus kita korbankan ya. Contohnya bisa ikan mati selama seminggu itu terus mati gitu ya. Itu sudah biasa. Dan idealnya memang kalau di kolam-kolam tanah itu atau di kolam tambak, mereka itu istilahnya pancung ya, mengambil sebagian ikan untuk mengurangi jumlah populasi ikan di dalam kolam dengan harapan ikan yang tinggal nanti bisa mengejar lebih banyak seragamnya nanti ujung-ujungnya. Tapi tetap selalu beresiko ya. Nah, bagi kita yang di kolam bioflok tentunya menjaga ikan-ikan besar yang sudah kita panen itu juga memiliki seni tersendiri ya. Bisa jadi ikannya sudah soft, kita kerjain selama panen, terus kita berusaha untuk tidak luka. Tapi setelah pasca panen 2 atau 3 hari setelah panen dan ikan belum bergeser ke tempat penjual atau customer, itu cenderung memang terkena penyakit ya, seperti yang saya contohkan, yang saya lihatkan ini ke teman-teman ya. Ada yang kena mata bengkak, terus ada yang sisiknya lepas ya, ekornya itu seperti terkena jamur, ada yang bercak-bercak merah. Nah, yang paling sering muncul itu sih sebenarnya mata bengkak ya. Nah, biasanya kalau saya akibat dari pasca panen ini itu memang tidak bisa kita hindarkan. Yang perlu itu adalah kita harus pahami apa yang harus kita lakukan ya, supaya ikannya juga sedikit yang jadi korban atau bahkan tidak ada ya. Jadi memang harus dilakukan penanganan pasca panen ya. Jadi yang saya lakukan itu biasanya setelah ikan-ikan ini kita pisahkan dari kolam yang dipanen, terus kita kumpulkan di kolam-kolam yang sudah kita siapkan lah tentunya ya. Terapinya tetap air bersih, dan air bersih itu memang menurut saya lebih gampang untuk mengamati ikan yang ada di dalam kolam ya. Jadi seperti ini ya, saya tempatkan di dalam kolam-kolam bulat. Yang pertama itu adalah kita berikan garam ya. Dosisnya itu kurang lebih sekitar 1 kg per meter kubik. Terus setelah itu kita berikan obat antiseptik ke dalam air kolam ya. Ini untuk mencegah bakteri atau virus yang mungkin akan ada atau sudah ada ya akibat panen yang kita lakukan ya.
terus juga bisa mengobati luka yang terjadi di tubuh ikan dari luar. Nah, di samping itu kita juga akan membibis pakan dengan obat karantina atau obat antibiotik ya, untuk membuat imunitas ikan ini lebih baik ya. Sehingga di samping mengobati dari luar, kita juga harus mengobati dari dalam. Ini memang wajib kita lakukan setelah sortir ya, pasca sortir. Jadi jangan tunggu ikannya bermasalah baru dilakukan gitu ya. Terutama buat kawan-kawan yang memang masih menahan ikannya sampai dijual hidup ya. Kalau dijual es kan nggak perlu ya, begitu ambil dari kolam masuk ke dalam box udah bawa kan gitu kan, dijual. Nah kalau ini kan kita harus menjaganya agar tetap hidup dan bisa sampai ke tempat customer ya. Nah, pemberian pakan dengan menggunakan obat karantina ini biasanya saya lakukan sampai ikan sehat. Itu estimasi saya itu antara 3-5 hari. Namun kita juga harus sadari dengan ikan sepadat ini di dalam kolam tentunya amonia juga akan tinggi ya. Sehingga memang perlu diperhatikan juga bahwa probiotik juga memang harus kita perhatikan ya. Nah kalau saya itu biasanya cuma ngasih biang bibis aja ya. Itu sudah hari keempat, hari kelima itu saya kasihkan biang bibis ke dalam kolam. Karena kan rata-rata kita nahan ikan ini itu selambat-lambatnya sih 2 minggu ya sudah pasti habis. Jadi memang kita harus siasati juga 3 hari atau 4 hari pertama itu obat karantina. Terus setelah itu nanti obat karantinanya itu bisa kita bibiskan, bisa kita olah atau kita buat bibisannya itu menggunakan air biang bibis. Memang kehebatan obat karantina yang saya punya ini, dia bisa bekerja sama dengan probiotik ya. Jadi tidak murni memang antibiotik di dalamnya ya. Saya juga sampaikan ke kawan-kawan bahwa jika misalnya contohnya sudah menjelang hari keempat, hari kelima, kita butuh juga bakteri untuk mengolah air di dalam kolam kita ini ya, di kolam-kolam karantina ini agar tidak menjadi amonia. Soalnya kan nggak mungkin akan kita buat bioflok ini, karena kan hanya sebentar saja. Jadi memang penambahan biang bibis saja yang dilakukan. Nah, kalau misalnya contohnya secara keseluruhan ikan sudah sehat, tapi ada beberapa ekor ikan yang sakit dan masih terlihat mata bengkak dan yang lain. Nah itu biasanya saya tempatkan di satu tempat ya, atau di satu, kalau kalian belum punya kolam yang khusus untuk ikan sakit, mungkin bisa kalian tempatkan menggunakan ember seperti yang saya lakukan ini. Jadi ikan-ikan yang sakit itu kita kumpulkan di satu tempat yang parah ya, terus kita rendam menggunakan antiseptik ini selama kurang lebih sekitar 3 jam. Nah kalau kalian punya kolam kecil yang memang untuk menampung ikan sakit, bisa juga dibuatkan treatmentnya dengan di kolam itu ya. Tapi kalau saya ini kebetulan mencontohkannya itu di ember yang sudah saya siapkan ini. Jadi nanti ini kita rendam kurang lebih 3 jam, dan setelah itu nanti kita kembalikan ke kolam lagi ya, dengan tentunya menambah antiseptik di air kolam. Nah secara umum saya juga mau bahas bahwa mata bengkak seperti yang kalian lihat di video ini sebenarnya itu terjadi dari beberapa hal ya. Yang pertama itu luka yang diakibatkan oleh nabrak dinding kolam, bisa juga terkena kawannya ya ketika kita panen ya, atau ketika kita memberikan makan saking padatnya ya, itu bisa terjadi. Dan biasanya itu timbul bukan menjadi katarak ya, dan ini bisa membuat ikan itu matanya lepas, bukan hanya satu bahkan keduanya ya. Itu mungkin menurut saya itu faktor yang memang terjadi di kolam dan bukan diakibatkan oleh penyakit. Tapi bisa juga ini diakibatkan oleh penyakit ya. Jadi memang kita nggak bisa membedakan yang mana yang terkena penyakit, yang mana yang memang terbentur ya. Jadi memang harus diobatin secara bersama-sama ya. Kita nggak peduli mau apa penyebabnya ya. Dan satu lagi, ini juga bisa terjadi akibat kualitas air kolam. Kualitas air kolam yang jelek juga itu bisa membuat matanya ikannya jadi bengkak berdua gitu ya. Dan ini bisa kita obati juga menggunakan antiseptik yang sudah saya racik ini buat kalian. Jadi memang manfaatnya itu tidak peduli akibat benturan, tidak peduli akibat virus atau bakteri, tidak peduli juga akibat kualitas air. Kalau kalian obatin seperti ini, mudah-mudahan ya itu akan cepat sembuh dan tidak meradang. Dan sebaiknya dipisahkan dari ikan yang lain karena juga bisa menular ya, karena kita nggak tahu kena virus atau kena terbentur. Jadi untuk mengantisipasinya jangan ambil resiko ya, singkirkan saja dari komunitasnya, sehatkan di kolam atau di ember yang sudah kalian siapkan agar yang lain juga tidak terkena. Harapan kita begitu ya, karena kan kita juga perlu curiga itu terkena bakteri. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Bagi kawan-kawan yang ingin memiliki obat-obat karantina, starter bakteri, terus nitrifikasi seperti yang saya gunakan di video-video saya, kalian bisa DM saya di Instagram ya, atau bisa cek Tokopedia Bang Gulo, di situ juga ada saya jual ya. Dan kalau kalian misalnya contohnya membeli paket perlengkapan atau paket probiotik, sebenarnya itu sudah include di dalamnya ya, dan tentunya akan saya pandu.
penggunaan obat ini juga harus dipandu ya, karena obat-obat ini obat-obat yang memang sesuai dengan apa yang kita lakukan atau apa yang saya lakukan. Saya tidak menggaransi juga obat ini bisa dilakukan di sistem yang tidak saya gunakan ya, karena kan saya bukan peneliti ya. Jadi saya hanya berbagi pengalaman ke kawan-kawan seperti apa yang saya lakukan, berhasil ya saya bagi gitu ya, kalau gagal ya saya bagi juga gitu ya. Terus saya juga mau menyampaikan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel saya ini terus belum aktifkan lonceng notifikasi, silahkan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dan kalau kalian ingin join atau bergabung di channel ini, tinggal tekan tombol join. Dan kalian bisa konfirmasi juga fasilitas langganan kalian itu ke DM Instagram saya ya, untuk pengiriman file-file yang kalian butuhkan. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur diri dulu ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.